Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat sehingga dapat menyimak materi hari ini dengan baik. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga untuk tatap muka ketiga, yaitu kita akan mempelajari materi mengenai return concept. Materi ini akan terbagi dua pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Mohon dapat disimak dengan baik. Ketika nanti ada yang kurang jelas dalam video ini atau ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan saat sesi perkuliahan berlangsung. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini adalah pembelajaran kita mengenai return concept untuk part pertama. Jadi di pertemuan selanjutnya kita akan bahas masih di return concept, tetapi untuk materi lanjutannya ya. Oke, sini kita akan belajar mengenai value definition, value application, dan equity risk premium. Pertama kita bahas secara introduction dulu ya. Tingkat pengembalian atas investasi adalah indikator yang mendasar dalam mengevaluasi investasi. Perilaku mendasar investor dalam mengevaluasi investasi. Pertama, menentukan tarif atau tingkat diskon arus kas masa depan yang diharapkan saat menggunakan model NPV atau net present value. Kemudian mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dengan memahami resikonya. Nah, ini adalah tujuan para investor nih. Biasanya seperti ini ya. Kemudian ini saya akan jelaskan mengenai definisi nilai dan juga aplikasi penilaian atau valuation application. Return. Nah, ini biasanya yang diharapkan para investor ya. Return itu pengembalian, return itu keuntungan. Atau dalam arti secara jelasnya adalah return merupakan tingkat keuntungan yang dinikmati para investor atas investasi yang ditanamkan. Biasanya para investor akan bilang nih, ketika dia berinvestasi, saya dapat return berapa, dapat pengembalian berapa. Itu biasanya yang diharapkan para investor. Dengan kata lain, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Investasi tersebut ya, saat kita menanamkan uang kita, menginvestasikan gitu ya, investor pasti mengharapkan return. Nah, komponen return ini terdiri dari dua, yaitu yield yang merupakan persentase kas yang diterima investor secara periodik terhadap satu investasi. Contohnya seperti bunga deposito, bunga obligasi, dividen, dan lain-lain. Ini adalah bunga yang diterima atau hasil keuntungan ya, return yang diterima secara periodik. Kemudian yang kedua adalah capital gain atau loss, atau ya, kita biasa menyebutnya sebagai untung atas investasi ya, atau kerugian gitu ya, capital gain atau capital loss. Ini sama-sama hasil return, tetapi bedanya adalah kalau capital gain ini investasi yang ditanamkan pada harga periode yang lalu dan kemudian nilai investasinya itu bisa meningkat dan kita dapat untungnya gitu ya, dapat kelebihan dari investasi tersebut saat di timing tertentu gitu. Misalnya seperti kita jual saham hari ini atau dividen hari ini, dan nanti yang masa yang akan datang saat kita jual berapa gitu ya. Kita beli misalkan 100, nanti kita jual sahamnya berapa. Itu biasanya namanya capital gain. Secara sederhana merupakan keuntungan atau kerugian yang akan investor peroleh dari selisih nilai investasi. Jadi tidak diterima secara periodik seperti bunga deposito tadi. Jadi nilai investor peroleh dari selisih nilai investasi sekarang dengan nilai investasi yang akan ditanamkan pada harga periode yang lalu. Jadi sekarang kita tanam berapa? Misalnya tadi ya harganya kita beli 200, pas kita jual harganya 300. Nah, itu selisihnya namanya capital gain atau loss. Nah, sekarang kita mau hitung nih holding period return. Ini adalah pengembalian yang didapatkan dari investasi sebuah aset dalam periode waktu tertentu. Ya, HPR diformalisasikan sebagai berikut. R sama dengan DH ditambah PH kurang P0 dibagi dengan P0. Sederhananya, HPR merupakan hasil dari pendapatan dividen dan juga hasil pengembalian harga yang terapresiasi atau capital gain. Nah, ini lihat capital gain. Hitungnya seperti ini. Kalau yield tadi dia hitungnya kan bunga ya, bunga secara periode tertentu, entah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun gitu. Nah, itu yield. Kalau capital gain seperti ini.
formulasinya ya. Ini holding period return contohnya. Ini contohnya adalah dividen. Dia menghitung pengembalian harganya apakah terapresiasi atau terdepresiasi. Tadi kalau terdepresiasi berarti loss. Ternyata harga nantinya tuh ya tingkat pengembalian nantinya lebih rendah. Itu berarti loss. Ini contoh soalnya. Harga beli saham pada awal tahun atau P0 ya. P0 itu adalah harga saham pada awal tahun atau saat ini. P0A ini ada return ya, saham A dan saham B. Di sini P0A adalah 50 USD, P0B adalah 50 USD. Kemudian cash dividend diterima selama setahun atau dilambangkan dengan DH. Itu adalah DH untuk saham A adalah 10 USD, DH untuk saham B adalah 15 USD. Kemudian harga jual pada awal tahun 2021, ini awalnya ya 2020. Kemudian di nantinya harga jual saham adalah di 2021 untuk PHA adalah 58 USD, PHB adalah 48 USD. Sini kita bikin tabelnya ya. Cash dividend itu yang dilambangkan dengan DH, saham A adalah 10. Ini sesuai, saham B adalah 15. Kemudian capital gain adalah kita mendapatkan selisih tadi ya, selisih harganya. Yang sekarang, investasi yang sekarang dibandingkan yang akan datang. Harga saat ini adalah di awal tahun adalah P0-nya adalah 50, kemudian PH-nya adalah 58. Berarti PH dikurangin P0, berarti 58 dikurangin 50. Itu untuk capital gain saham A. Saham B juga seperti itu, 48 dikurangi 50. Nah, berarti ini turun nih. Ya, minus 2 loss berarti capital gain. Bukan capital gain tapi capital loss ya, rumus. Kemudian holding period return-nya berapa? Sesuai rumus saja. Ini rumusnya berarti 18 dibagi dengan 50. Ya, 18 dibagi dengan 15 dari mana? Ini 10,8 ya, ditambah PH bagi dengan P0, totalnya 50, ini juga dapatlah HPR-nya, holding period return-nya sebesar yang A sebesar 25%, yang B adalah 25%. Oke, itu adalah pembahasan untuk holding period return atau HPR. Kemudian kita masuk ke dalam realized return. Return realisasi atau realized return bisa diartikan sebagai pengembalian yang telah terjadi. Return realisasi ini dapat menjadi dasar penentu return ekspektasi yang akan datang, yang akan dialami di masa yang akan datang nih. Kira-kira ketika kita sudah bisa mengekspektasi, memprediksi returnnya berapa, berarti kita juga bisa menggunakan realized return ini untuk memprediksi risiko juga yang akan datang gitu ya, risiko di masa yang akan datang. Ini contoh soalnya, misalnya diketahui harga awal euro adalah 50, harga penjualan PO ya pada 6 bulan kemudian adalah 52, dan dividen sama dengan 1. Semua jumlah mengacu pada masa lalu. Jadi ini dianggapnya adalah realized return ya. Ini rumusnya, HPR adalah realized return nih. Berarti sama dengan tadi ya, DH sama yang ini sama. Ini DH tambah PH kurang P0 dibagi dengan P0. Jadi 1 adalah dividennya, kemudian PH-nya adalah 52 ya, akan datang pada 6 bulan kemudian. Yang saat ininya adalah 50 dibagi 50. Hasilnya adalah realized return-nya adalah 6% selama 6 bulan. Kemudian tadi sudah realized return. Realized return digunakan untuk apa? Untuk mengekspektasi return yang akan datang dan juga untuk menilai risiko yang akan datang. Sementara itu, return ekspektasi merupakan pengembalian yang diharapkan akan didapatkan oleh investor di masa yang akan datang. Berbeda dengan realisasi, jenis ini adalah pengembalian yang belum terjadi, baru diekspektasi. Tentu saja seorang investor akan mengharapkan return dalam jumlah tertentu di masa depan atau masa yang akan datang. Namun ketika investasi tersebut sudah selesai dan keuntungan yang didapatkan telah benar-benar ia dapatkan, maka keuntungan tersebut menjadi return realisasi atau realized return. Contohnya adalah soal berikut. PT LIS memperkirakan akan ada pendistribusian dividen di tahun depan sebesar 4.000.
Harga saham perusahaan saat ini adalah 10.000 per lembar, tahun depan dirancangkan 12.000. Karena perusahaan baru saja menangkap proyek besar dari pemerintah, berapakah expected return dari saham bersama? Cuma ini kita ceritanya memprediksi nih harga-harganya nih, ya kira-kira, makanya dia pakai kata-kata perkiraan. Rumusnya juga sama, dari periode ceritanya rumusnya seperti ini. Dapatlah dia 60%. Jadi expected return yang diharapkan yang akan diterima PT LIS adalah sebesar 60% pada tahun yang akan datang, tepat pada tahun ke depan ya. Karena tadi ceritanya dia 1 tahun ke depan ya ini. Ya, seperti itu. Tadi ada realized return, expected return. Nah, ketika ini benar-benar terjadi, artinya ini adalah realized return, realisasi return yang sebenarnya. Ya, tadi sudah ada realized return, ada expected return, sekarang adalah required return. Required return merupakan tingkat minimum dari expected return yang dibutuhkan oleh investor untuk berinvestasi dalam aset selama periode waktu tertentu dengan melihat risiko aset itu sendiri. Singkatnya, ini adalah tingkat pengembalian minimum yang diperlukan untuk berinvestasi. Jadi standar minimumnya returnnya harusnya berapa? Itu namanya required return. Jika expected return melebihi required return, aset akan tampak undervalue karena ternyata yang diharapkan ini melebihi daripada required return ya, karena return yang didapatkan akan terlalu banyak sehingga melebihi kompensasi untuk resiko aset itu sendiri. Sehingga sebaliknya, jika expected return kurang dari required return, aset akan tampak dinilai overvalue. Tadi ya, penyebabnya nih karena return yang didapatkan akan terlalu banyak sehingga melebihi kompensasi untuk resiko aset itu sendiri. Kan pengembalian itu tadi yang namanya expected itu dibarengi dengan resiko ya, resiko yang akan ditimbulkan gitu. Nah ini jadi kenapa dibilang undervalue, karena ini kalau expected return-nya tinggi berarti dianggapnya resikonya juga, resiko aset itu sendiri juga akan melebihi gitu daripada kompensasi yang diterima. Banyak investor menggunakan sistem ini sebagai analisa mereka dalam berinvestasi, memilih jenis usaha mana yang menghasilkan keuntungan yang berlipat dan memperkirakan resiko yang harus ditanggung ketika sudah memutuskan investasi dalam usaha tersebut. Nah, ini adalah expected return estimate from intrinsic value estimate. Ini kejadian mispricing sebuah aset, rata-rata nih kemungkinannya adalah seperti ini. Jadi ini biasanya mispricingnya part-partnya atau penyebab-penyebabnya ini ada increase, stay the same, be partially corrected, dan be corrected, dan reverse atau be over corrected. Saya ulang ya, jadi di kejadian mispricing atau kesalahan harga biasanya itu kemungkinannya ada 5, yaitu pertama increase, stay the same, be partially corrected atau koreksi sebagian, kemudian ada mengkoreksi atau membalikan, dan kelebihan terhadap koreksi gitu ya. Jadi ada beberapa kejadian mispricing atau kesalahan harga dari sebuah aset. Ada 2 komponen tingkat pengembalian yang investor harapkan. Yang pertama adalah required return on investment. Yang kedua adalah pengembalian dari konvergensi bertemunya harga terhadap nilai dalam periode tertentu. 2 komponen ini jadi dasar rumus untuk menghitung expected return estimate from intrinsic value estimate. Ini adalah rumusnya ya, IRT. Ini bisa dilambangkan dengan RT ditambah dengan V0, P0 dibagi dengan P0. Contoh soalnya pada tahun 2007 diestimasikan nilai required return for Procter & Gamble sebesar 7,6% dengan harga pasar 63,16.
Pada saat yang sama diestimasikan nilai intrinsik Procter dan Gamble sebesar 71. Jika konversi harga terhadap nilai diestimasikan terjadi dalam 1 tahun, berapakah total estimasi pengembalian yang didapatkan? Sesuai rumusnya dijawab ya, 7,6% adalah required return yang diharapkan sebesar 7,6%, kemudian V0-nya 71, P0-nya 63,16 sehingga didapatkan hasil IRT-nya senilai 20%. Kemudian ada juga discount rate atau tingkat diskonto. Tingkat diskonto adalah istilah umum untuk setiap tingkatan yang digunakan dalam menemukan nilai sekarang dari arus kas yang masa depan. Sebuah tingkat diskonto merefleksikan kompensasi yang dibutuhkan oleh investor untuk menunda konsumsi. Umumnya tingkat diskonto digunakan untuk menentukan nilai intrinsik tergantung pada karakteristik investasi, bukan pada karakteristik pembeli. Pada prinsipnya, karena berbagai macam tingkat inflasi masa depan yang diharapkan dan kemungkinan berbagai macam resiko dari arus kas masa depan yang diharapkan, tingkat diskonto yang berbeda bisa berlaku untuk masing-masing kas masa depan yang diharapkan. Ini seperti yang kemarin saya pernah jelaskan ya, kalau tingkat diskonto itu mengukur bunga ya, mengukur tingkat pengembalian gitu. Kalau misalnya kita mau future value kan biasanya kita bilang tingkat bunga. Kalau kita diskontokan berarti nilai kas masa depan di present value kan dengan nilai yang sekarang. Itu namanya tingkat diskonto. Jadi kita biasanya diskon rate-nya berapa gitu ya. Kemudian ada internal rate of return. Internal rate of return atau IRR dari suatu investasi adalah tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari aset arus masa depan yang diharapkan ke harga aset, dengan kata lain jumlah uang yang dibutuhkan saat ini untuk membeli hak arus kas tersebut. Jadi kalau internal rate return atau IRR ini kita mau tahu aset yang akan datang, nilai pengembaliannya atau persentase pengembaliannya, returnnya berapa jika dinilai di present value kan dengan nilai yang sekarang secara persentase. Jadi kalau tadi diskontonya adalah rate seperti bunga. Nah kalau internal rate return ini nilai investasinya sendiri, nilai asetnya tuh sekarang harganya berapa, nilai persentase asetnya, kenaikan asetnya ini berapa persen ketika kita present value kan di masa sekarang gitu, di masa kini dengan melihat nilai aset di masa yang akan datang atau masa ke depan. IRR dihitung dengan asumsi pasar efisiensi telah digunakan untuk memperkirakan pengembalian yang diminta dari ekuitas. Model nilai sekarang dari mendefinisikan arus kas sebagai dividen dengan asumsi tingkat pertumbuhan dividen yang stabil untuk mendefinisikan masa depan. Asumsi tingkat pertumbuhan yang stabil mengurangi jumlah dari hasil yang sangat sederhana untuk nilai intrinsik. Untuk rumus nilai intrinsiknya adalah dividen tahun depan dibagi dengan dividen yang dibutuhkan dikurangi tingkat pertumbuhan pengembalian dividen yang diharapkan. Tersebut dinilai dengan benar sekarang, harga pasar sama dengan nilai intrinsik, konsensus diberikan perkiraan dividen tahun depan dan tingkat pertumbuhan dividen masa depan diperkirakan dividen yang diharapkan dibangun ke dalam harga. Kita dapat memecahkan untuk pengembalian yang dibutuhkan IRR tersirat oleh harga pasar. Ya, estimasi pengembalian yang dibutuhkan rumusnya adalah sebagai berikut. Dividen tahun depan dibagi harga pasar tambah tingkat pertumbuhan dividen yang diharapkan. Penggunaan IRR sebagai perkiraan pengembalian yang dibutuhkan mengasumsikan tidak hanya pasar efisiensi tetapi juga kebenaran dari partikular present value model dan perkiraan input untuk model yang dipilih. Seperti tadi ya, ini adalah berhubungan dengan nilai present value. Jadi berapa sih asetnya gitu ya. Kemudian untuk part kali ini sudah selesai untuk return concept di part pertama. Kita akan lanjutkan lagi di minggu depan. Jadi jika ada pertanyaan atau yang tidak jelas dalam materi ini mohon disampaikan nanti saat diskusi di kelas. Dari saya sekian, terima kasih atas kerjasamanya, untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.